Akan tetapi tadi itu sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turut tergugat ada beberapa rekannya yang masuk tim kuasa tapi belum menandatangani surat kuasa. Ya, masih biasa sih, masih normatif lah. Jadi sidang perdana itu kan biasanya itu kan pemeriksaan kesiapan para pihak, baik dari penggugat maupun pihak tergugat, begitu juga turut tergugat. Akan tetapi tadi itu sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turut tergugat ada beberapa rekannya yang masuk tim kuasa tapi belum menandatangani surat kuasa. Nah, lalu kemudian dicek kesiapan kami. Ya, kalau masalah surat kuasa itu didaftar atau belum, itu kan masalah teknis. Bisa juga kemudian setelah kita keluar dari sidang kita langsung daftar lah. Tapi intinya kami ya siap sebenarnya tadi untuk untuk menghadapi persidangan perdana kan. Apa lagi? Terus kalau dari pihak Mas Agi sendiri seperti apa Bang ketika hari ini digelar persidangan? Yang mana? Dari Mas Agi sendiri kenapa tidak hadir dalam persidangan hari ini? Iya, karena memang ini kan sidang perdata ya, beda dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata itu biasanya itu sidang perdana manakala pihak prinsipal itu sudah memberikan kuasa kepada kuasanya, cukup kuasanya saja untuk hadir. Nah, terus nanti baru kemudian mereka itu dihadirkan itu manakala hakim mediasi yang sudah ditunjuk oleh para pihak memang mewajibkan prinsipal untuk datang, baru kemudian untuk datang. Nah, itu sebenarnya bukan karena kemudian prinsipal kita itu tidak mau datang gitu loh, tapi karena memang belum waktunya gitu loh. Karena dia juga kan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk hadir dalam persidangan hari ini. Dalam gugatan ini, tapi Pak Agi sendiri siap untuk ketika nanti tidak ada kata kesepakatan Bang ya, ketika nanti sidang lanjutan mediasi? Ya kalau bicara masalah mediasi ya begini ya, dari awal itu kan kita udah buka ruang untuk itu ya. Tapi kemudian dari pihak penggugatnya sendiri gitu kan, jadi justru ya menambah soal dengan menggugat kita dengan tuntutan ganti rugi bla bla gitu kan. Ya bayangkan saja ya, jadi waktu kita beli channel YouTube-nya itu di penghasilan bulanannya itu kan di angka 1, sekian juta. Nah lalu kemudian kita beli, kemudian dia mendapatkan royalti 15% dan nilainya itu saat ditransfer untuk bulan April dan Mei itu kan sekitar 27 juta. Itu lompatannya itu berapa kali lipat dari penghasilannya dia di saat kita bayar dan kerjasama dengan akun YouTube-nya itu sendiri gitu. Ya perasaan manusia mana sih yang mau nerima kan? Udah kita besarkan namanya, udah kita kasih penghasilannya yang jauh lebih besar gitu kan. Tapi kemudian dibuat seperti itu, digugat, disomasi. Nah, ya saya pikir kalau masalah damai atau mediasi ini kan formalitas aja lah. Bagi di pihak klien kami rasanya ya tipis kemungkinan lah gitu kan. Ini karena kita bicara manusia ya, susah untuk menerima hal itu. Dan kami siap untuk menghadapi ya manakala kemudian sidang itu diteruskan sampai ke pembuktian. Bang, tadi ada bocoran bahwa Mas Agi sempat membayar uang senilai 5 juta dan 22 juta. Itu uang apa Bang ya? Itu dari Exxon atau? Yang mana itu? Tadi kata dari pihak Sakir bahwa pihak Agi. Jadi masalah duit itu yang ditransfer oleh pihak klien kami itu ya, itu bukan hanya ya istilahnya begini. Jadi bukan hanya uang untuk urusan misalnya beli channel YouTube, kemudian bukan hanya sebatas kita berikan advance royalty, tapi ada uang-uang yang lain-lain juga. Jadi tidak bisa kita ada dalam bentuk pinjaman biasa, kemudian ada dalam bentuk pemberian pribadi dan sebagainya macam. Banyaklah uang yang diberikan itu. Dari angka 1 juta ya sampai ratusan juta. Nah yang ratusan juta itu adalah untuk pembelian akun YouTube itu sendiri.